Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang kesamaan dasar akuntansi ya. Tapi sebelum kita masuk ke prosesnya, ada beberapa teori sedikit nih tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, yang pertama yaitu tentang bukti transaksi. Bukti transaksi ini ada intern dan ekstern. Nah, yang intern ini ada penyusutan aset tetap atau harta tetap. Lalu ada pemakaian bahan baku. Lalu ada pemakaian perlengkapan. Nah, untuk yang ekstern, ini ada kwitansi. Contohnya seperti ini, ya. Pasti kalian udah sering lihat contoh dari kwitansi. Lalu yang kedua ada nota. Nota juga pasti kalian sudah sering lihat contohnya. Lalu ada faktur. Contohnya seperti ini. Lalu ada cek. Contohnya seperti ini. Lalu ada nota debit. Contohnya seperti ini. Nah, untuk nota debit ini biasanya dilakukan untuk pembelian yang rusak ya. Maksudnya ada barang yang kalian sudah beli, nah kalian melakukan retur. Nah, ini pakainya nota debit. Ini dilihat dari sisi si pembeli ya. Jadi yang melakukan ini adalah si pembeli. Nah, kalau nota kredit ini sama untuk retur barang, tapi yang melakukan adalah dari pihak penjual. Lalu ada memo. Memo ini hanya biasanya terjadi di dalam perusahaan, jadi berupa catatan saja. Misalnya di sini dari kepala bagian akuntansi, untuknya staf bagian akuntansi, subjeknya adalah pembuat jurnal penyesuaian. Ini contoh dari memo. Oke. Nah, untuk kwitansi, nota, cek itu biasanya untuk transaksi yang secara tunai. Tapi kalau faktur, nota debit, nota kredit, terlebih faktur ya, itu biasanya bisa untuk transaksi secara kredit. Oke, selanjutnya kita ke definisi akun. Nah, untuk akun, apa sih akun itu? Alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun ini memberikan informasi besarnya perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jumlah akun yang diperlukan dalam pembukuan suatu perusahaan itu tergantung pada kebutuhannya. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin banyak akun yang digunakan. Nah, kumpulan akun yang digunakan suatu perusahaan itu disebut buku besar atau ledger. Lalu ada klasifikasi akun atau golongan akun. Golongan akun ini yang pertama ada akun real, contohnya atau meliputi harta atau aset. Ada harta lancar. Nah, harta lancar ini adalah perputaran kegiatan atau usahanya atau perputaran uangnya itu kurang dari 1 tahun, makanya disebut harta lancar. Contohnya ada kas. Kas ini berhubungan tentunya dengan uang ya. Lalu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu contohnya gini. Kalian mau menyewa gedung atau kontrakan gitu. Nah, kalian bayar untuk 1 tahun ke depan. Itu dinamakan beban dibayar di muka. Paham ya? Oke, selanjutnya ada piutang. Piutang berarti ada orang
beli di kalian tapi belum bayar. Nah, itu dari sisi kalian disebut piutang. Lalu ada perlengkapan. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang cepat habis. Jadi pemakaian barang tersebut tidak sampai 1 tahun. Lalu ada harta tetap. Harta tetap di sini maksudnya perputarannya itu lebih dari 1 tahun atau bisa disebut awet lah ya, lebih dari 1 tahun pemakaiannya. Di sini ada contohnya peralatan, lalu gedung, mesin, dan kendaraan. Lalu ada investasi jangka panjang, contohnya ada saham, obligasi. Lalu ada harta tidak berwujud, contohnya hak paten, hak cipta. Lalu yang kedua, golongan yang kedua yaitu utang atau liabilitas. Ini terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar, berarti untuk melunasi utangnya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Nah, kenapa pendapatan diterima di muka itu termasuk golongan utang lancar? Jadi gini contohnya. Misalnya kalian punya bengkel. Ada motor yang mau servis atau apa, dibenerin motornya. Kalian sudah menerima uangnya dulu nih, tanpa menghitung berapa pemakaian atau biaya yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan motor tersebut. Jadi si pelanggan kalian ngasih duit dulu nih, DP lah ya bisa dibilang. Itu disebut pendapatan diterima di muka sama kalian, karena kalian belum melakukan pekerjaannya tapi sudah mendapatkan uangnya. Paham? Lalu yang kedua ada utang jangka panjang. Ada utang saham, ada utang obligasi. Utang jangka panjang berarti dia pelunasannya lebih dari 1 tahun ya. Lalu yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, untuk modal ini tidak ada pembagiannya seperti utang lancar atau utang jangka panjang. Nah, tapi dia ada beberapa contoh yang termasuk modal. Itu bisa dividen. Dividen itu laba perusahaan ya. Terus ada price. Price itu pengambilan pribadi. Selanjutnya ada akun nominal. Nah, untuk akun nominal ini ada pendapatan. Pendapatan itu ada pendapatan usaha, berarti yang berhubungan dengan usaha, pendapatan jasa, penjualan barang dagang, lalu pendapatan di luar usaha, berarti pendapatan yang memang di luar usahanya dia ya. Contohnya pendapatan bunga, pendapatan laba dari penjualan aset tetap. Selanjutnya ada beban. Beban juga sama, ada beban usaha dan beban di luar usaha. Untuk beban usaha contohnya ada beban usaha, beban sewa, beban gaji, beban iklan. Lalu beban di luar usaha berarti ya beban yang di luar usaha mereka. Beban bunga, rugi penjualan. Nah, untuk beban di sini adalah maksudnya biaya yang dikeluarkan ya. Beban atau biaya itu sama. Di sini ada kode akun atau rekening. Yang pertama ada sistem numerial. Biasanya gini, untuk aset itu kode akunnya 100 sampai 199, liability, ekuitas, pendapatan, beban. Kalian bisa lihat di situ ya. Lalu contohnya, misalnya kalau dia kas berarti 101, piutang 102. Lalu kalau dia golongan harta tetap tuh di situ ada peralatan 121, 122. Nah, untuk nomor ini sebenarnya tidak ada ukuran baku ya. Jadi setiap perusahaan itu bisa berbeda. Jadi 101 itu nggak mesti harus kas. Ya, itu tidak baku nomorannya. Tapi untuk nomor atau pengkodeannya itu sudah baku. Kalau dia depannya 1 pasti dia golongan harta gitu. Depannya 2 dia golongan utang, 3 itu modal, 4 itu pendapatan, 5 itu pasti beban. Nah, di sini ada sistem desimal. Ini seperti ini. Contohnya dia ada gedung. Gedung itu golongan harta tetap. 1 itu berarti harta, 2 itu harta tetap,
satunya lagi itu gedung. Nah, lalu ada akumulasi penyusutan 121.1. Lalu ada sistem kombinasi huruf dan angka. Contohnya seperti ini. Ada sistem mnemonik. Ini seperti ini. Lalu mana sih yang sering kita gunakan di dalam akuntansi? Yang sering digunakan dalam akuntansi yaitu sistem numerial. Nah, kita masuk ke konsep persamaan dasar akuntansi. Di dalam persamaan dasar akuntansi ini, yang harus kalian ingat adalah rumus ini. Aktiva sama dengan pasiva. Apa sih aktiva itu? Apa sih pasiva itu? Aktiva itu adalah harta yang tadi meliputi ada harta lancar, tetap, tidak berwujud itu harta sama dengan utang plus modal. Jadi jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang plus modal. Sampai sini paham ya? Lalu kita ke analisis transaksi nih. Kalau misalnya transaksinya berhubungan dengan adanya investasi awal dari pemilik perusahaan, itu otomatis kita akan mencatat di hartanya itu akan bertambah, modalnya juga bertambah. Lalu pembelian aset secara tunai. Hartanya gimana? Hartanya bisa bertambah atau berkurang. Kok begitu? Ya, karena di dalam harta itu kan ada kas, ada perlengkapan. Contoh ya, misalnya kalian beli perlengkapan 10.000. Kalau dianalisis kan berarti perlengkapan kalian akan bertambah sebesar 10.000, itu harta kan. Lalu harta kalian juga akan berkurang sebesar 10.000, yaitu kas. Paham? Lalu di sini ada pembelian aset secara kredit. Kalau secara kredit berarti pembelian aset secara kredit berarti harta kalian akan bertambah, utang kalian pun akan bertambah. Lalu penerimaan pendapatan secara tunai atau kredit. Nah, ini hartanya akan bertambah, modal juga akan bertambah. Lalu pembayaran biaya atau beban. Namanya aja pembayaran, berarti harta kalian akan berkurang, modal kalian juga akan berkurang. Lalu ada pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Ini akan mempengaruhi harta kalian berkurang, modal kalian juga berkurang. Lalu pembayaran atau pelunasan utang, berarti harta kalian akan berkurang, utang kalian juga akan berkurang. Sini ada contoh pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama servis sepeda motor DND. Nah, transaksinya selama bulan Agustus sebagai berikut nih. Yang pertama, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Sebelum saya jawab, coba gimana menurut kalian? Analisis kalian dulu nih. Coba dianalisis. Oke, kalau kalian sudah punya jawaban, kita samakan. Apakah jawaban kalian sama seperti jawaban saya? Analisisnya adalah seperti ini. Harta kalian berupa kas akan bertambah sebesar 10 juta dan harta kalian berupa peralatan akan bertambah 500 dan modal kalian akan bertambah 10.500.000. Itu dari 10.500.000 dari mana? Dari kas sama si peralatan itu. Kan rumus dasarnya adalah harta sama dengan modal. Berarti jumlah hartanya itu 10.500.000, si kas dan peralatan harus sama dengan jumlah modalnya sebesar 10.500.000. Paham? Oke. Lalu ada dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Analisisnya gimana? Oke, ini analisisnya. Harta kalian berupa kas akan berkurang sebesar 60.000 dan modal kalian akan berkurang juga sebesar 60.000. Paham ya?
Selanjutnya dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Bagaimana analisis kalian? Oke, ini analisisnya. Harta kalian berupa perlengkapan akan bertambah 400.000 dan harta kalian berupa peralatan akan bertambah sebesar 1 juta, maka utang kalian akan bertambah menjadi 1.400.000 rupiah. Paham ya? Oke, kita lanjut. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000 rupiah. Analisis kalian bagaimana? Oke, ini analisisnya. Harta kalian berupa kas itu akan bertambah 1.600.000 dan modal kalian bertambah sebesar 1.600.000. Lalu ada dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000. Analisis kalian gimana? Oke, ini analisisnya. Harta kalian berupa kas akan berkurang sebesar 200.000 dan modal kalian berkurang juga sebesar 200.000. Lalu telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000 rupiah. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Bagaimana analisis kalian? Ingat ya, di sini ada kata difakturkan, berarti itu secara kredit. Berarti bagaimana analisisnya? Oke. Analisisnya, harta kalian berupa piutang usaha akan bertambah sebesar 750.000 dan modal bertambah 750.000. Kenapa piutang? Karena tadi di situ ada kata difakturkan. Difakturkan itu secara kredit. Berarti si pelanggan itu belum bayar ke kalian, makanya di sini hartanya berupa piutang usaha bertambah. Paham? Oke. Lanjut, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Analisis kalian bagaimana? Oke, ini analisisnya. Harta kas itu akan berkurang sebesar 250.000 dan utang juga akan berkurang sebesar 250.000. Selanjutnya, diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi sebesar 500.000. Analisisnya, harta kalian akan bertambah sebesar 500.000 dan harta kalian berupa piutang usahanya berkurang sebesar 500.000. Lalu Tuan Dimas mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Bagaimana analisis kalian tentang soal ini? Oke, analisisnya, harta kalian akan berkurang sebesar 100.000 dan modal kalian akan berkurang sebesar 100.000. Oke, pengambilan uang pribadi di dalam akuntansi itu ada istilahnya yaitu prive ya atau prive. Lalu dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus itu sebesar 300.000 dan dibayar rekening telepon. Analisisnya, hartanya akan berkurang sebesar 375, modal juga akan berkurang sebesar 300 dan 75.000 atau 375.000. Lalu pada akhir bulan Agustus 2014, perlengkapan yang masih ada itu sebesar 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Analisisnya adalah harta kalian berupa perlengkapan akan berkurang 150.000, lalu harta kalian berupa akumulasi penyusutan itu akan bertambah sebesar 50.000
dan modal kalian akan berkurang sebesar 200.000. Lalu diterima pendapatan atas jasa servis 1.500.000. Analisisnya, kas kalian atau harta kalian akan bertambah sebesar 1.500.000, modal kalian akan bertambah sebesar 1.500.000. Oke, sampai yang tadi sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, saya masih ada soal atau contoh soal nih. April 2020, Bu Sinta mendirikan usaha di bidang kecantikan yang diberi nama Salon Sinta. Nah, ini transaksinya sebagai berikut nih. Sebelum kalian mengerjakan persamaan dasar akuntansi, yang perlu kalian lakukan adalah kalian membaca semua soalnya. Setelah kalian baca, nanti kalian akan tahu di situ akan ada akun apa saja yang digunakan. Oke, misalnya di tanggal 1 ini menginvestasikan uangnya, berarti akan ada kas, lalu ada perlengkapan dan ada peralatan ya. Lalu di tanggal 5 ada sampo dan conditioner. Sampo dan conditioner itu termasuk akun perlengkapan. Lalu di tanggal 9 itu ada peralatan kan, berarti di tanggal 14 itu masuknya nanti akan ke modal. Lalu di tanggal 17 di sini ada pekerjaan rias pengantin sebesar 8 juta. Lalu baru dibayar 5 juta. Sisanya bulan depan. Sisanya bulan depan ini itu berarti akan ada piutang kan, karena ada yang belum dibayar. Selanjutnya dibayar sewa ruko. Tapi di sini keterangannya hanya untuk bulan April. Kalau misalnya dia ada keterangan hanya untuk bulan April aja, itu berarti masuknya ke beban sewa. Tapi kalau misalnya di soal itu dibayar sewa ruko untuk 1 tahun, maka akunnya adalah bukan beban sewa, tetapi sewa dibayar di muka. Paham ya perbedaannya? Lalu dibayar gaji, berarti ada beban gaji. Lalu di sini ada keperluan pribadi, itu namanya privilege. Ada utang. Nah, di sini ada peralatan yang disusutkan. Peralatan yang disusutkan itu nanti akan ada akun akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan peralatan. Lalu ada perlengkapan yang tersisa, berarti ada perlengkapan yang akan berkurang dan beban perlengkapan akunnya. Nah, untuk tabelnya adalah seperti ini. Ya, tadi dari kalian membaca soal tersebut akan munculkan piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, modal Bu Sinta, dan keterangan. Di sini akumulasi penyusutan peralatan kenapa dalam kurung, karena si akumulasi penyusutan peralatan ini adalah nilainya negatif ya. Bu, apakah setiap soal tabelnya seperti ini? Kalau bentuk tabelnya iya, tapi untuk nama-namanya itu enggak. Jadi belum tentu di soal berikutnya akan ada si akumulasi penyusutan peralatan. Kalau misalnya enggak ada, berarti kolom ini enggak ada gitu. Jadi tergantung dari soal yang tergantung dari soal yang ada gitu. Oke, kita ke tanggal 1. Bu Sinta menginvestasikan uang sebesar 50 juta. Berarti kasnya akan bertambah sebesar 50 juta. Lalu perlengkapan 5 juta. Perlengkapannya juga akan bertambah sebesar 5 juta dan peralatannya 30 juta. Ini juga peralatan akan bertambah 30 juta. Nah, ketiganya uang perlengkapan dan peralatan itu sebagai modal awal, berarti modalnya Bu Sinta sebesar 85 juta. Dari mana 85? Dari 50 tambah 5 tambah 30.
keterangannya di sini kalian tulis modal awal. Keterangan ini untuk apa? Keterangan ini untuk menulis apabila kalian mengisi kolom modal ya. Jadi kalau kolom modalnya nggak keisi ya keterangannya nggak perlu kalian isi. Nah di sini kan modalnya ini keisi, berarti keterangannya untuk modal awal karena di sini berhubungan dengan modal awal. Sampai sini paham? Contohnya? Oke, selanjutnya kita ke tanggal 5. Di sini Ibu Sinta membeli sampo conditioner sebesar 1 juta secara tunai. Tadi sampo conditioner termasuk ke dalam ya perlengkapan. Berarti perlengkapan kalian akan bertambah sebesar 1 juta dan kas kalian akan berkurang sebesar 1 juta kan? Oke, di sini kas berkurang 1 juta. Untuk pengurangan ini kalian bisa pakai tanda kurung ya atau min. Oke. Nah, di sini kan di bagian utang dan modalnya ini nggak keisi, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena jumlah harta dan utang, jumlah hartanya itu sama kayak jumlah utang dan modalnya. Di sini kan hartanya min 1 juta ditambah 1 juta, berarti 0 kan. Nah, utang sama modalnya di situ juga 0. Paham? Jadi biar kalian tidak terlalu banyak salah adalah setiap transaksi itu kalian cek apakah balance atau tidak hasilnya antara jumlah harta dan jumlah utang plus modalnya. Di sini jumlah kasnya sebesar 49 juta, lalu perlengkapannya 6 juta, peralatan 30, lalu modalnya 85. Nah, ini juga kalian perlu cek lagi. Benar nggak nih harta sama utang plus modalnya begini? Kita cek 49 tambah 6 tambah 30 itu hasilnya 85. Itu harta ya. Nah, di sini utang plus modalnya juga 85. Sampai situ paham? Oke, kita lanjut. Ini ditulis dulu ya, saya tulis dulu sebelum angka yang sebelumnya biar kalian nggak bingung. Kita ke tanggal 9, dibeli peralatan sebesar 10 juta secara kredit. Oke, kalau secara kredit berarti ada utang. Utang kalian nantinya akan bertambah. Lalu peralatan kalian akan bertambah juga. Oke, seperti ini peralatan bertambah 10 juta dan utangnya bertambah 10 juta. Oke, lalu kalian jumlahkan atau kurangkan lagi. Pasti 49, perlengkapan 6 juta. Ini tinggal diturunin aja ya. Peralatan 40, utang usaha 10, modal juga diturunin. Nah, kayak di transaksi tanggal 9 itu kan modal tidak keisi. Berarti keterangan tidak perlu. Oke. Lalu ke tanggal 14, diterima pendapatan jasa dari pelanggan 1 juta. Analisisnya diterima. Berarti kalau diterima itu pasti akan menambah kas kalian. Kas kalian 1 juta. Karena yang diterima pendapatan berarti akan menambah juga modal kalian. Modal bertambah 1 juta. Nah, modal keisi nih, berarti kalian harus mengisi keterangannya. Keterangannya apa? Kalian isi apa? Karena di soal tentang pendapatan jasa, ya sudah, berarti keterangannya kalian tulis pendapatan jasa. Kalian jumlahkan atau kalian kurangkan lagi. Kita ke tanggal 17. Diselesaikan pekerjaan rias pengantin sebesar 8 juta, baru dibayar 5 juta, sisanya bulan depan. Baru dibayar 5 juta, berarti kas kalian akan bertambah 5 juta. Sisanya bulan depan, berarti ada apa ya di situ? Ada piutang. Tuh, piutang kalian sebesar 3 juta. Nah, yang seharusnya kalian dapatkan itu adalah 8 juta, maka modal kalian adalah 8 juta. Keterangannya pendapatan jasa. Lalu dijumlahkan kembali. Sampai sini paham ya?
Oke, kita lanjut ya. Saya salin lagi angka sebelumnya. Kita lihat tanggal 20. Tanggal 20 dibayar sewa ruko untuk bulan April sebesar 3 juta. Maka kasnya akan berkurang sebesar 3 juta. Modalnya juga akan berkurang sebesar 3 juta. Berarti keterangannya kita isi lagi. Apa keterangannya? Beban sewa. Lalu tanggal 22, sebelumnya kita jumlahkan atau kurangkan lagi. Oke. Lalu tanggal 22 dibayar gaji 2 orang karyawan sebesar 2 juta. Ada add-nya ya, 2 orang, berarti masing-masing orang itu 2 juta. Kasnya berkurang sebesar 4 juta, modalnya juga berkurang 4 juta. Keterangannya beban gaji. Tanggal dijumlahkan dulu atau dikurangkan. Kita lanjut ke tanggal 25. Bu Sinta mengambil uang untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi apa tadi namanya? Prive. Oke. Mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti kasnya akan berkurang sebesar 500.000, modalnya juga berkurang sebesar 500.000. Keterangannya prive. Kita jumlahkan atau kurangkan lagi. Lalu tanggal 27 dibayar utang sebesar 5 juta. Berarti kasnya akan berkurang sebesar 5 juta, utangnya juga akan berkurang sebesar 5 juta. Kita jumlahkan lagi atau kurangkan. Jumlahnya ini paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Saya salin lagi angka sebelumnya. Kita ke tanggal 29. Peralatan yang disusutkan sebesar 500.000. Berarti akan ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000 berkurang, dan modalnya juga berkurang sebesar 500.000. Keterangannya beban penyusutan peralatan. Kita jumlahkan lagi atau kurangkan. Lalu di tanggal 30 perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Di sini ada kata perlengkapan yang tersisa. Berarti si perlengkapan itu nanti hasil akhirnya adalah 2 juta. Berarti berapa? Maka harus dikurangkan dengan 4 juta. Dan modalnya juga berkurang sebesar 4 juta, keterangannya beban perlengkapan. Maka hasilnya ini. Tadi kan perlengkapan yang tersisa 2 juta. Nah, maunya di hasil akhirnya itu berarti 2 juta. Karena kata-katanya adalah perlengkapan yang tersisa. Beda dengan kata perlengkapan yang disusutkan. Kalau misalnya perlengkapan yang disusutkan sebesar 2 juta, maka yang di dalam kurung itu bukan 4 juta, tapi 2 jutanya. Bisa bedain ya kalimatnya. Nah, ini kalian jumlahkan hartanya berapa, utang plus modalnya berapa. Jumlah hartanya itu adalah 87 juta. Maka jumlah utang plus modalnya juga harus 87 juta. Kalau misalnya jumlah harta dan jumlah utang plus modalnya yang kalian kerjakan nanti itu tidak sama, berarti kalian ada yang salah hitung. Makanya harus teliti dalam pengerjaannya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, ini saya punya tugas untuk kalian, nanti kalian bisa kerjakan. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya akan di grup aja ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang ngerti, kalian bisa japri saya aja. Saya akhiri untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.